dulu sebentar. Nama Aceh sudah saya hapus, Bang Ansor. Saya sudah taruh nama Pendi Israel. Orang Aceh tetap juga mencaci maki. Assalamualaikum, Bang Ansor. Salam. Nah, sekarang Bang Sudah Ansor, nama berganti ya? saya sudah saya hapus. Jadi dari Pendi Aceh ke Pendi Israel, ya. Saya ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya dicaci maki sama orang Aceh bukan karena nama, tapi karena Hmm. agama. Karena agama. Ini sekarang nama saya bukan lagi Pendi Aceh, Pendi Israel kan, Bang? Pendi Israel. Abang bisa lihat orang Aceh di Iya. bawah itu, kalau abang tahu bahasa Aceh, bahasanya itu sangat sangat, waduh, Tuhan tolonglah. Dan Bang Ansor, Iya, iya, saya bisa. nama saya Bang Hmm. Ansor, awal saya buat itu nama saya bukan bukan Pendi, bukan Effendi Usman, bukan Pendi Aceh, bukan Pendi ini Pendi itu. Nama saya itu tetangga saya buat Ah, agar orang tidak tahu saya orang Aceh. Nah, begitu saya bisa live, Bang, ah. pengikut saya sudah banyak, orang Aceh hadir. Orang Aceh hadir mengatakan saya bukan Aceh. Saya tidak ngaku Aceh. Saya tidak pernah katakan saya Aceh. Mereka sendiri yang menulis di bawah. Pendi itu bukan Aceh. Dia orang Batak. Akhirnya saya buatlah nama saya dari Pendi, dari tetangga saya, nama akun, saya ubah ke Pendi Aceh. Hmm. Itu, Bang. Jadi mereka marah itu bukan karena nama, karena saya meninggalkan agama. Saya Iya. serius. Coba lihat karakter, ya, orang Aceh yang main TikTok itu, ada beberapa akun sangat memalukan bagi Aceh sebenarnya. Apakah mereka peduli? Tidak. Mereka tidak pernah peduli. Hmm. Iya, kita tetap hormati mestinya kebebasan beragama itu pilihan bahwa ya sebagai etnis kan nggak bisa hilang rasanya, Bang. Iya, sebenarnya apapun nama saya buat, keacehan itu tidak akan bisa hilang. Tapi Jadi karena tapi yang kita hadapi adalah orang-orang yang bersumbu pendek. Kalau sampai ke Medan, Bang Ansor, itu makan babi lah mereka itu, Bang Ansor. hmm. Oke, Bang Ansor ya. Itu yang ingin saya sampaikan sama Bang Ansor. Abang sehat-sehat ya. Sukses Ya, selalu, Bang. izin. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ketemu ya, Bang ya. Oke, oke, saya ngikuti, Bang. Oke, siap, siap. Terima kasih Bang Ansor ya. Sehat selalu. Ya, Bang. Abang sudah ikut saya ya. Waduh, saya ikut balik dulu. Saya fallback. Oke, Bang. Nah, ini yang muslim-muslim tolong di follow Bang Ansor ya. Beliau, Abang ceritakanlah siapa Abang. Saya di kampus, ya. Jadi saya sebagai akademisi, sebagai peneliti yang mengkaji selama ini, nama saya Muhammad Ansor tuh kalau mau dicek di Google itu bisa dilihat dengan jelas tuh. Ini cuma dibalik aja tuh. Saya peneliti yang selama ini mengkaji orang-orang Kristen di Aceh atau orang-orang Aceh yang menjadi Kristen. Eh, Fokus saya adalah bahwa pilihan beragama itu kan satu kebebasan, sehingga eh, hak-hak orang untuk memilih agama itu dalam konteks keindonesiaan kita ya mesti dilindungi gitu kan. Jadi karena itu ya saya ngikuti ketika Bang Pendi bilang menjadi Kristen sekaligus menjadi Aceh tentang bagaimana upaya-upaya itu perjuangan kawan-kawan untuk menegaskan identitas sebagai Kristen sebagai Aceh. Karena saya juga sedang sedang ini Bang Pendi, sedang ngikuti, sedang sedang menulis. Jadi pertanyaan paling pokok ini mungkinkah menjadi menjadi kan selama ini non muslim non Aceh gitu ya, tidak Ya, muslim berarti tidak Aceh, dan saya melihat teman-teman itu sedang berjuang untuk apa ya namanya
mengimbangi cerita itu. Jadi memberi pandangan balik bahwa mungkin juga bisa menjadi Aceh tanpa menjadi Islam. Dan itu yang menjadi ini saya Bang melihat Bang Pendi berjuang untuk itu, dan saya melihat itu sebagai upaya untuk menunjukkan mestinya kebebasan beragama itu bisa dirawat gitu kan. Bisa dirawat sehingga orang bisa tanpa rasa takut untuk memilih agama, dan etnis itu kan sebagai sesuatu yang sudah sejak awal itu ada. Jadi jangan latar belakang etnis itu membelenggu kita menjadi rasa takut untuk memilih agama sesuai dengan pilihannya. Oke, Bang Muhammad. Saya melihat dari sudut pandang itu, riset-riset saya melihat dari sudut pandang itu. Makanya kawan-kawan yang kayak Bang Pendi itu menjadi concern saya sebenarnya untuk bagaimana cerita-cerita seperti itu bisa ditulis, bisa dibaca, bisa didengar dalam dunia akademik. Karena selama ini tidak terdengar itu, Bang. Selama ini dalam kajian-kajian akademik itu Aceh ya Muslim. Nah, kita ingin masuk dalam untuk menunjukkan bahwa Aceh saat ini bervariasi afiliasi keagamaan. Itu saya fokusnya di situ itu Bang ini. Oke, Bang Muhammad, sejak kapan Abang terbuka pikiran seperti itu? Abang kan Islam ya. Dari kecil Abang sudah Islam. Abang seorang Muslim. Sejak kapan Abang terbuka seperti itu, Bang, pikirannya? Saya santri. Saya 7 tahun di pesantren, dan dari sekolah keagamaan menekuni tema keislaman, kemudian menekuni kajian Islam politik, dan kalau yang menulis tentang Kristen di Aceh itu tahun 2012, 2013 ingat saya. Saya pertama kali nulis artikel itu judulnya Bang Pendi, Salib di Balik Jilbab. Jadi saya ketemu sama saya di Aceh, ketemu sama di Banda Aceh itu ya juga teman-teman mahasiswa yang waktu itu mereka berjilbab, tapi kan sebagai Katolik ya, di Banda Aceh itu yang saya ketemu sebagai Katolik itu kan kalung rosario itu ya, itu kan selalu dipakai. Jadi mereka berjilbab sekaligus bersalib. Saya lalu menulis judulnya Salib di Balik Jilbab. Itu tulisan pertama saya tentang Kristen, dan seterusnya sampai sekarang ada belasan tulisan itu terkait dengan suara teman-teman. Tapi tulisan itu juga yang kemudian dibaca orang dan turut, saya pikir sekarang kan sudah berkurang itu yang di kampus-kampus di Aceh yang teman-teman Kristen itu berjilbab. Jadi kita mengkritisi itu karena orang mestinya bisa mengekspresikan diri, cara berpakaian dan lain sebagainya itu sesuai dengan keyakinan itu. Maka ketika itu ya kita kasih perhatian terhadap tema itu. Sudah lama itu, 10 tahun, 15, mungkin 13 tahun itu kalau sampai sekarang itu Bang. Oke, siap Bang. Yang penting pakaiannya itu sopan Bang ya. Ya yang penting sopan gitu kan, karena pilihannya Benar. ya pilihan pakaian itu kan ini. Nah, seperti tadi Bang ya, kita punya teman juga orang Aceh ya. Sekarang akunnya itu sudah, Abang tahu kan, Tersadarkan Deddy Saputra. Oh ya, saya ngikuti. Karena dia sering sekali dicaci maki seperti saya juga, komentarnya itu sangat pedas-pedas dari Aceh, sehingga dia mencoba untuk membalas komentar itu. Nah, ketika dia membalas komentar dia ini dibawa ke ranah hukum oleh beberapa oknum yang ada di Aceh. Salah satunya Ketua Ansor ya. Tetapi mereka ini tidak pernah melihat orang menghina si Deddy Tersadarkan. Mereka tidak pernah mau melihat bagaimana dia dihina, bagaimana dia diolok-olok setiap hari, bagaimana dia dicaci maki. Kalau saya Bang sudah tahan saya ya. Saya tahan. Saya tidak akan membalas sedikit pun. Saya tidak akan menghabiskan waktu saya untuk membuat komentar-komentar yang tidak ada faedahnya. Apalagi menyangkut tentang Nabi Muhammad,
Saya tidak akan pernah itu menyangkut sholat, saya tidak akan pernah. Jadi Dedi terbawa emosi sehingga dia memberilah komentar-komentar seperti itu. Begitu juga tentang komentar yang dimana dia dikatakan kau murtad karena selangkangan. Nah, Dedi mencoba untuk membahas hal tersebut, lalu dia disalahkan dan ada beberapa oknum di Aceh meminta Polda Aceh untuk menangkap Dedi Saputra. Nah, harusnya kalau memang ditangkap dilihat juga orang yang menghina itu bagaimana, kok dibiarkan? Nah, kenapa tidak dilaporkan juga? Ini harusnya sebenarnya dua-duanya. Kalau memang mau dilaporkan, laporkan dua-duanya. Nah, sekarang akun Dedi tersadarkan sudah di private. Makanya berganti itu ya dari Injil Habajroh kalau nggak salah. Oh ya, enggak, itu TikToknya bang, di TikTok bang, bukan YouTube. Oh, yang TikToknya ya. Yang di TikTok. Kalau TikTok tersadarkan. Kalau channel akun YouTube-nya sudah lama dia ganti karena tidak bisa dimonetis bang. Jadi dia buat akun baru itu YouTube-nya itu. Hmm. Nah, Iya, memang kita bawa regulasi tentang itu menjadi rambu-rambu kita. Itu ya apapun yang ada di Indonesia itu adalah acuan kita ya tentang bagaimana berkomunikasi, bermedia, beragama segala macam. Sejauh menyangkut dia pilihan untuk beragama itu kan pilihan bebas. Makanya kita juga berharap ke teman-teman, saya juga mendorong, saya selalu mengingatkan bahwa bagaimana kita beragama itu saling menghormati, berkomunikasi itu hubungan antara saling menghormati seperti kayak gitu. Jadi makanya ketika apapun pilihan agama itu harus kita kita dukung. ya. Saya ada tulisan itu. Yang kata kuncinya itu dulu sangat susah untuk dimunculkan. Acehnes Christian. Jadi Kristen yang Aceh dan tulisan itu sudah terbit secara menjadi bacaan yang luas dan sekarang juga sedang menulis tentang tema yang sama itu. Mungkinkah menjadi Aceh tanpa Islam? Dan saya berfokus pada perjuangan upaya teman-teman untuk bagaimana memperjuangkan itu, mempertahankan identitas sebagai Aceh di satu sisi dengan identitas di agama baru sebagai Kristen. Dan yang begitu saya pikir bagaimana itu pilihan sendiri, pilihan bebas seseorang yang dilindungi dalam undang-undang kita ya. Nah, bagaimana kepancasilaan kita itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya meneliti di fokus yang mendorong ke arah itu. Makanya terhadap cerita teman-teman itu saya sangat antusias mengikuti. Ya, Bang Muhammad, saya punya teman TikTok ya. Dia seorang jurnalis ya, seorang jurnal dari orang Aceh, Bang. Dia juga sangat terbuka. Abang bisa berteman, mungkin abang bisa ketik namanya Noviana Siapa tuh? Aulia. Siapa? Noviana Aulia, Bang. Dia kerja di TVRI. Dia seorang jurnal. Namanya Noviana Aulia, Bang, nama TikToknya. Dan itu juga nama dia. Nah, kita sering DM, beberapa kali kita DM-an. Semalam kami teleponan sama Aulia. Kita banyak sekali sharing sama dia. Pemahaman dia hampir sama dengan pemahaman Bang Muhammad. Nah, namanya Noviana Aulia, Bang. Nah, itu namanya sambung. Iya, iya. Dia seorang jurnal. Tinggal di Banda Aceh dan bekerja di TVRI pada Aceh. Itu. Noviana Aulia ya. Ya, benar. Ya, jadi memang ada meskipun tidak banyak yang saya tahu memang ada kawan-kawan juga beberapa kawan yang konsen tentang bagaimana menghormati perbedaan agama itu. Jadi di lembaga-lembaganya juga ada gitu kan. Dan memang saya selaku muslim selalu upaya untuk memperluas pandangan seperti itu. Mengingatkan bagaimana syariat Islam di Aceh itu juga beri tempat terhadap kebebasan beragama. Mungkin enggak kira-kira itu
eh, sistem syariat Islam di Aceh, orang tanpa rasa takut memilih agama, mengekspresikan agama, menjalankan agama di luar Islam. Kan itu termasuk pilihan untuk seperti yang Bang Pendi lakukan, meninggalkan Islam. Jadi itu menjadi tantangan kita ya untuk bagaimana kebebasan beragama itu mendapatkan tempat untuk dihormati. Ya, saya pernah sharing dengan teman-teman ya. Saya sangat suka terhadap orang yang mempertahankan agamanya, terhadap orang yang mempertahankan imannya, mau agama apapun dia. Nah, tetapi ketika orang itu mendapatkan panggilan jiwa untuk masuk memeluk agama lain, keluar dari agama yang dianutnya, nah, itu diberikan izin harusnya. Ketika ada orang yang mempertahankan agama, mempertahankan iman, karena tidak ada orang yang memaksa. Tidak ada satu manusia pun yang memaksa orang untuk pindah keyakinan. Seperti saya, Bang. Dikatakan dalam Al-Quran, tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani. Lan tarda anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Tidak ada orang Yahudi dan Nasrani datang ke rumah saya mengajak saya untuk masuk agama Kristen atau untuk meninggalkan agama Islam. Tidak ada. Itu panggilan jiwa saya, panggilan hati saya ketika saya membaca sebuah firman Tuhan di dalam Alkitab. Itulah yang membuat saya pada akhirnya mengambil keputusan untuk murtad, percaya kepada Yesus. Nah, ketika kita keluar dari agama Islam, diberilah hak-haknya. Kita tidak menuntut, ya, tidak menuntut, tapi setidaknya ancaman nih kalau ketemu bla 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 bagaimana ini kan satu hal yang tidak bagus ya. Tapi ketika ada orang agama lain masuk ke agama Islam, nah mereka sangat senang, mereka sangat suka, bangga sekali. Nah itu. Tapi ketika ada orang dalam Islam masuk agama lain, itu dapat ancamannya luar biasa. Ini. Iya. Jadi itulah problem kita terkait dengan bagaimana kebebasan beragama itu mestinya kita rawat gitu kan. Kita hanya untuk kita sendiri, tetapi orang lain kita tidak pertimbangkan kebebasan beragama. Dan kalau kita tengok Bang Pendi saya kan Muslim, saya pengkaji tentang dinamika Muslim terkait kebebasan beragama. Itu 70% negara-negara Muslim itu mengatur sanksi untuk kebebasan beragama, untuk mengkategorikan orang yang keluar dari Islam itu sebagai pencemaran terhadap nama baik Islam, blasfemi istilahnya. Kan itu tantangan. Kita ingin mendorong bahwa pada negara Muslim itu kebebasan beragama harus bisa dijamin dan tidak dikategorikan sebagai blasfemi, pengkhianatan itu. Dan itu gede itu, termasuk yang kita di Indonesia di Aceh itu masuk yang mengatur sanksi, yang punya sanksi terhadap orang yang keluar dari Islam. Nah, itu yang menjadi ini. Saya meneliti tema ini, konsentrasinya berharap ke depannya dalam konteks Muslim itu punya kesiapan untuk menyikapi kebebasan beragama. Nah, itu yang kita harus, makanya kayak yang kita harus suarakan untuk tunjukkan bahwa tidak ada yang dirugikan itu dengan orang memilih agama sesuai dengan keyakinan. Muslim nggak rugi juga itu dengan yang lakukan. Benar sekali Bang. Baik, Bang Muhammad, terima kasih banyak Bang ya. Sehat selalu, sukses selalu Bang. Ya, terima kasih Bang Fendi. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Ya, salam. Izin Bang. Siap. Jarang-jarang Bapak Ibu, jarang-jarang ada orang yang punya pikiran seperti Bang Muhammad Ansor. Bang Muhammad Ansor. Temanya itu Bang, abangku si bui mangan, daging babi itu enak. Karena mereka sering tulis bui kau, babi kau. Nah, maka saya buatlah judulnya
si Bui Mangat, Bang. Ya, karena setiap saya live, orang Aceh selalu hadir. Mengatakan Bui. Hah? Bui, 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 Bui. Maka saya buat si Bui Mangat. Daging babi itu enak, saya bilang. Nah, benar Karatna Germany. Itulah artinya Karatna. Karena lihat aja, nama saya sudah saya ganti. Bukan lagi Pendi Aceh, Pendi Israel. Masih juga mereka caci. Sudah saya ganti nama ke Pendi Israel, mereka juga tidak terima. Karena marahnya mereka itu bukan pada nama saya. Marah karena saya meninggalkan Islam. Nah, itu dia. Itulah artinya.